warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak semua? Mana kabarnya? Baik ya? Baik, baik, Ya, baik. Alhamdulillah Pak. ya hari ini kebetulan Bapak memakai baju korpri. Ada yang tahu kenapa? Mati. Oh. Tadi permisi bagus, sekarang itu lagi. Nah itu. Ya, kebetulan hari ini hari pahlawan. Kameranya tuh Bu, kameranya gerak. Baik, pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang perubahan sosial. Ya, bab 2 dari materi kelas 9 yang mungkin di semester ini adalah bab terakhir. Kita akan sedikit kupas apa sih perubahan sosial dan bagaimana perubahan sosial pada masa kekinian. Nah, mungkin inilah salah satu contoh perubahan yang terjadi dalam waktu dekat ini. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu tata tertib untuk kegiatan kali ini, kegiatan kelas ini. Yang pertama, usahakan kamera atau video on ya. Terus ketika Bapak sedang bicara, usahakan audio di mute ya. Di mute ya, atau dimatikan, dinonaktifkan, sehingga nanti suara Bapak tidak terganggu dengan suara-suara lainnya. Kecuali nanti mungkin Bapak akan buka sesi tanya jawab. Kalian pun bisa bertanya langsung atau bertanya lewat chat ya, lewat chat yang sudah tersedia. Ya, kalaupun tidak sempat tanya, nanti bisa ngobrol di WA atau di Google Classroom. Tuh. Terus Bapak tidak akan banyak bicara tentang materi kali ini karena yang penting kalian memahami tujuan pembelajaran kali ini. Ya, kita buka slide-nya dulu. Ini perubahan sosial dan budaya dan globalisasi. Namun kali ini karena waktu yang terbatas, Bapak hanya akan menyajikan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu memahami makna perubahan sosial. Nah, yang kedua, kalian atau siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, tentang globalisasi nanti di pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjut. Nah, pengertian perubahan sosial. Perhatikan dulu gambar ini ya. Yang atas dan yang di bawah. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi di antara mereka? Ya. Sudah diamati gambar ini? Oke. Kita kupas sedikit. Yang pertama yang di atas. Ketika seseorang naik bis berhimpitan atau berdesakan atau tidak ada larangan jaga jarak. Yang kedua, yang di bawah, itu ada jeda atau ada jarak di antara mereka berdua. Seolah-olah sedang tidak akur ya, seolah-olah sedang tidak akur, kayak sedang musuhan gitu ya. Tetapi di gambar yang pertama, seolah-olah biasa aja. Ini gambar ini bisa kalian amati, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Selanjutnya, gambar berikutnya. Nah, yang di atas, ketika kalian sekolah mungkin ada foto kalian barangkali di situ. Ketika kalian berangkat sekolah sebelum masa pandemi, datang, salam, cium tangan, sapa dan senyum. Nah, ilustrasi yang di bawah, yang kedua, sayangnya kita belum pada masuk ya. Tapi ini sudah pernah dipraktekkan oleh anak-anak yang ikut workshop ketika dengan Korea. Yang di bawah datang pakai face shield, pakai masker, cuci tangan, bahkan ada yang pakai sarung tangan. Nah, kira-kira dari gambar 4 gambar tadi apa yang terjadi? Ada perubahan-perubahan yang terjadi secara sistemik atau secara teratur bahkan atau mungkin ini sesuatu yang tidak direncanakan, tetapi sangat mempengaruhi pola hidup,
sangat mempengaruhi interaksi antar manusia, sangat mempengaruhi bagaimana manusia beribadah, sangat mempengaruhi. Nah, ini nanti salah satu bagian dari contoh dari adanya perubahan sosial. Jadi apa yang terjadi? Terjadi perubahan dalam masyarakat oleh salah satu hal, yaitu adanya virus. Ini hanya sebagian sampel ya, sebagian contoh bahwa perubahan itu selalu terjadi. Perubahan sosial itu selalu terjadi. Bahkan ada orang yang berkata bahwa segala sesuatu di dunia itu pasti berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Apa maksudnya? Ini filosofi ya, artinya ya perubahan itu sendiri yang tidak berubah, karena dia akan selalu berubah. Nah, pusing kan? Nah, terlepas dari itu, bahwa gambar-gambar tadi bisa mengantarkan bahwa kepada kalian bahwa apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial? Next. Ya. Ya. Dah? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat dengan gambar tadi? Silakan nyalakan aja audionya kalau yang mau bicara. Boleh disebutkan namanya. Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat dengan gambar tadi enggak? Ayo, belajar bicara. Tadi udah Bapak ulas sedikit. Muhammad Rizky? Sekar? Ada yang mau berpendapat enggak dengan gambar-gambar tadi? Nyalakan audionya enggak apa-apa kalau mau berpendapat. Wah, kayak masih pada ngantuk ya. Baik, kalau tidak ada yang berpendapat, tadi udah Bapak jelaskan sedikit bahwa gambar tadi merupakan contoh dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di masa pandemi seperti ini. Ya, khususnya di masa pandemi seperti ini. Perubahan-perubahan tersebut jangan dianggap sebagai musibah melulu. Ya. Pandemi ini atau musibah atau wabah ini harus kita ambil sisi hikmahnya, bahwa bisa jadi musibah ini akan membawa berkah. Ya, musibah yang membawa berkah. Yang tadinya kalian di rumah tidak begitu akur dengan orang tua, tidak begitu dekat dengan orang tua, tetapi dengan adanya pandemi seperti ini kalian bisa lebih akur. Bagi Bapak Ibu Guru mungkin yang tadinya buta teknologi, tidak tahu teknologi pembelajaran, tidak tahu bagaimana menggunakan Zoom meeting, bagaimana menggunakan Google Classroom, ataupun menggunakan hal-hal yang terkait dengan komunikasi untuk pembelajaran, positifnya bisa seperti ini. Banyak akhirnya Bapak Ibu Guru yang kemudian mempelajari hal-hal yang sebenarnya mungkin ogah-ogahan untuk hal itu, karena lebih enak harap muka sih sebenarnya. Tapi dalam kondisi seperti ini ya harus memanfaatkan teknologi. Ya, jadi mari kita berpikir bahwa wabah ini tidak selalu jadi musibah, tapi wabah ini bisa jadi berkah. Ya, selanjutnya bahwa. Nah, ini ya pendapat kalian nanti sudah dituliskan. Nah, pengertiannya. Jadi dari gambar tadi kita coba kupas pengertian dari perubahan sosial, yaitu perubahan pada sistem sosial. Nah, ini sistem sosial juga harus dibahas lebih dalam lagi. Tapi dalam momen yang sekilas ini nggak mungkin. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Struktur sosial. Nah, ini juga struktur sosial itu apa? Struktur sosial itu bangunan-bangunan yang ada di dalam masyarakat. Nah, bangunan-bangunan konsepnya kan, kalau yang dalam sosial kan abstrak. Jadi kalau dalam konteks ilmu alam atau ilmu yang nyata ya, struktur itu ya kayak tembok-tembok gitu ya. Tapi dalam struktur sosial ini sangat abstrak. Jadi agak susah untuk menjelaskan secara detail. Tapi kalian bisa baca atau bisa pertanyakan nanti ya. Terus yang selanjutnya adalah perubahan fungsi masyarakat itu sendiri. Jadi perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu selalu akan mengalami perubahan. Nah, perubahan inilah yang ada, itu perubahan sistem sosial, perubahan struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Contohnya tadi ya, ketika kalian berangkat sekolah itu sangat mengubah sistemnya kan, yang tadinya sistem tatap muka, kemudian harus sistem daring. Strukturnya juga berubah, yang tadinya orang tua mungkin tidak begitu banyak terlibat, sekarang banyak terlibat. Fungsi masyarakatnya juga berubah,
Ya, yang tadinya mungkin masyarakat juga ikut antar jemput dan sebagainya atau ikut memberikan masukan-masukan. Sekarang mereka juga terlibat dalam sisi hal lainnya. Lalu perubahan sosial juga disebut sebagai bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan, apa maksudnya? Jadi konsep dari kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Ketika manusia menciptakan sesuatu hal yang berubah, yang berbeda, contohnya gampang ya tadi yang udah Bapak sampaikan, seperti penggunaan teknologi pembelajaran, itu adalah salah satu bentuk perubahan kebudayaan. Penggunaan masker yang kalian pakai sekarang hampir tiap keluar rumah, penggunaan maksudnya menjaga jarak di antara teman-teman ketika kalian sedang berkumpul di luar, menjaga jarak dengan orang-orang yang di sekitar kalian ketika kalian ada berada di luar, ataupun mencuci tangan ketika kalian mau melakukan atau habis melakukan aktivitas apapun. Dan cuci tangannya bukan cuci tangan asal-asalan ya, tapi cuci tangan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan atau supaya minimal 2 menit kenamaan ya, atau 2 menit lah untuk membersihkan biar tidak terjadi atau tertular virus corona. Itu salah satu perubahan-perubahan yang nyata yang terjadi di sekitar kita. Budaya kita juga ikut berubah. Jadi perubahan sosial ini juga bagian dari perubahan kebudayaan. Ya. Lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya. Bentuknya setidaknya ada 3. Yang pertama, perubahan berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya ya. Berdasarkan waktunya itu apakah perubahan itu cepat atau perubahan itu lambat. Yaitu terdiri dari revolusi dan evolusi. Kemudian yang kedua, perubahan berdasarkan pengaruhnya. Yaitu pengaruhnya besar atau pengaruhnya kecil terhadap masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan perubahan besar dan perubahan kecil. Yang ketiga, perubahan berdasarkan perencanaannya. Nah, perubahan yang terjadi direncanakan atau tidak direncanakan. Atau terjadi begitu saja. Nah, ini pembagiannya ya. Pembagian perubahan sosial budaya, setidaknya ada 3 kategori. Yang pertama berdasarkan waktunya, yang kedua berdasarkan pengaruhnya, dan yang ketiga berdasarkan perencanaannya. Selanjutnya, nah kita kupas satu-satu. Perubahan berdasar waktu atau berdasarkan waktunya. Yang pertama adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Contohnya revolusi industri di Inggris sekitar abad 18. Nah, revolusi ini sebetulnya, revolusi industri ini ya, sebetulnya terjadinya perlahan. Yaitu sekitar tahun 1750 sampai 1750 sampai 1850. Sekitar 1 abad. Tetapi kenapa langsung disebut sebagai revolusi industri, perubahan yang terjadi secara cepat? Padahal ini proses seabad, hampir seabad. Nah, konteks di sini bahwa perubahan yang terjadi secara cepat adalah karena perubahan tersebut kemudian mempercepat proses industrialisasi dan sebagainya. Jadi yang dititik beratkan adalah, walaupun pada waktu itu waktunya lama, tapi begitu tahu bahwa industrialisasi ini mengubah begitu cepat, maka dianggap sebagai revolusi. Ya, itu ya. Jadi revolusi Inggris. Ada juga revolusi sosial di Prancis. Ya, revolusi sosial di Prancis ini perubahan bagaimana yang tadinya ada pembedaan-pembedaan kasta, ada pembedaan-pembedaan kelas sosial, kemudian didemonstrasi oleh masyarakat Inggris sehingga adanya penyerbuan penjara dan sebagainya. Ini terjadi revolusi sosial. Ya, itu revolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat. Bisa jadi pengaruh dari COVID-19 ini juga bisa terjadi perubahan secara cepat. Ya, nanti kita kupas lebih jauh lagi ya. Dalam konteks kekinian, seperti apa sih yang terjadi secara cepat itu. Ya. Terus yang kedua,
evolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat atau pelan. Contohnya perubahan yang terjadi pada masyarakat primitif. Biasanya evolusi ini terjadi pada masyarakat yang pola pikirnya tertutup. Ya, tidak terbuka terhadap sesuatu yang baru. Tidak mudah menerima hal-hal yang baru. Mereka cenderung di zona nyaman. Mereka cenderung, yang dulu udah adanya kayak gini, dari dulu juga seperti ini, ya, mereka cenderung menutup diri. Sehingga perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat begitu lamban atau pelan. Ya. Itu contohnya perubahan. Kalau kalian punya pola pikir yang primitif, bisa jadi seperti itu. Ya. Makanya milikilah pola pikir yang terbuka, sehingga kalian bisa mengalami perubahan yang revolusioner, perubahan yang cepat, yang tadinya mungkin kaku, malas belajar, tetapi dengan pola pikir yang terbuka, kalian akan mudah mengikuti pelajaran, kalian akan mudah menemukan hal-hal yang baru yang akan menjadi tantangan bagi kehidupan kalian kelak. Ya, jadi pola pikir primitif inilah yang kemudian menghambat kita, sehingga kita tidak mudah berubah, tidak mudah mengikuti perubahan yang menguntungkan. Ya, jadi evolusi ini bisa terjadi pada masyarakat, bisa juga terjadi pada pribadi kita. Ya, kalau pribadi kita sifatnya tertutup, tidak mau menerima perubahan, ya udah kita akan tertinggal. Ya. Selanjutnya, perubahan berdasarkan pengaruhnya, yaitu ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang pengaruhnya sangat kecil. Pengaruhnya kecil. Perubahan ini terjadi biasanya hanya diikuti oleh sebagian kecil orang. Ya, perubahan ini hanya sebagian kecil diikuti oleh orang. Misalnya perubahan apa? Yaitu perubahan model rambut atau pakaian. Nah, ini bawa-bawakan topeng. Dulu mungkin model rambutnya gondrong ya, seperti ini. Ya, kelihatan enggak? Dulu model rambutnya gondrong seperti ini. Ya, ini salah satu contoh karya teman kalian. Ini gondrong. Ini perempuan apa laki-laki? Ya, entah jenis kelaminnya nggak kelihatan karena hanya wajah, ya, seraut wajah. Nah, model rambut bisa ya tali dan sebagainya ya. Ini pengaruhnya tidak terlalu besar bagi masyarakat. Atau model mohak. Ini mohak bukan ya? Wah, ini ada yang modelnya mohak ya. Nah, ini bukan kucing ya. Nih telinganya nggak ada, jadi model rambut mohak. Ya. Ini contoh yang ada di sekitar ini aja Bapak ambilnya. Nah, perubahan model rambut, ini pengaruhnya kecil. Orang tidak mengikuti model rambut, nggak masalah. Ya. Orang tadinya modelnya rambutnya gondrong atau pang ya, mohak atau apa. Kalau kita tidak mengikuti, itu tidak masalah. Tidak berpengaruh apapun. Ya, ini pengaruhnya kecil. Atau model pakaian, ya. Kalau dulu pakai celana baggy, cutbray, ya sekarang pakai yang celana pensil. Itu tidak berpengaruh besar terhadap kehidupan. Itu hanya berpengaruh terhadap gaya hidup. Ya, terhadap gaya hidup, kemudian muncullah, wah kurang gaul dan sebagainya. Kalau orang tidak mempermasalahkan dengan hal itu, nggak peduli disebut kurang gaul dan sebagainya. Tapi ada sebagian orang yang kemudian bermasalah dengan hal-hal itu. Wah, kurang gaul nih, harus update. Nah, maka mengikuti semua model rambut maupun model pakaian yang sedang berkembang. Dan biayanya tentu lumayan ya kalau hal-hal seperti ini selalu diikuti. Ya, itu perubahan yang pengaruhnya kecil. Selanjutnya perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, ini yaitu perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan ini mempengaruhi banyak orang. Perubahan ini mempengaruhi banyak orang. Nah, misalnya apa? Industrialisasi pertanian. Ketika petani masih menggunakan cangkul, masih menggunakan weluku atau apa ya bahasa Indonesianya? Weluku ya? Atau bajak ya, maaf, bajak ya. Ketika petani masih menggunakan seperti itu, maka
yang dipakai adalah kebanyakan tenaga manusia. Dan untuk mengolah lahan yang begitu luas, maka petani memerlukan banyak orang. Nah, begitu ada industrialisasi pertanian, masuklah mesin traktor. Yang mengoperasikan mesin traktor cukup 1 orang, maksimal 2 orang lah asistennya ya. Tapi rata-rata 1 orang. Kalau dulu pakai cangkul harus bisa 15 orang atau bahkan 20 orang untuk mengolah lahan 1 hektar, tetapi dengan traktor cukup 1 orang. Nah, lalu yang lainnya pada kemana? Yang 14 orang lainnya. Maka muncullah, bisa jadi, muncullah pengangguran-pengangguran di pedesaan. Mereka kemudian mencari kerja ke perkotaan. Dan ini pengaruhnya sangat besar. Ketika muncul pengangguran di pedesaan, maka akan muncul kemiskinan di pedesaan. Akan muncul kriminalisasi atau kriminalitas di pedesaan. Tetapi industrialisasi di pedesaan juga bisa berpengaruh positif. Karena akan muncul mata pencaharian lainnya. Contohnya, akan muncul teknisi, akan muncul mungkin warung bensin, akan muncul toko onderdil alat pertanian. Nah ini, artinya awalnya saja mungkin akan mengagetkan. Tetapi ini tentu pengaruhnya sangat besar ya. Ketika ada industrialisasi pertanian di pedesaan, maka orang akan membutuhkan hal-hal lainnya, perawatan. Maka muncullah teknisi. Ya, butuh onderdil, muncullah toko onderdil. Dan sebagainya ya. Ini ya, jadi ini sangat berpengaruh. Atau yang pengaruhnya sangat besar adalah perubahan ideologi. Ingat, ideologi, pandangan hidup. Ya. Ideologi ini kita coba bahwa ideologi ini tidak melulu identik dengan ideologi negara ya. Karena setiap manusia itu punya ideologi. Ya, yang kemudian dirumuskan oleh sekelompok manusia, muncullah ideologi negara. Nah, konsep yang Bapak sampaikan bahwa perubahan ideologi ini juga berpengaruh terhadap ideologi individu masing-masing. Perubahan ideologi akan pengaruhnya sangat besar sekali. Kebayang bagaimana ketika tahun 1965 terjadi pertumpahan darah karena ada perbedaan ideologi. Kalau terjadi apa yang dimaksud dengan KUP waktu itu terjadi, maka ideologi Pancasila bisa berubah saat itu ya, tahun 65. Tapi untungnya masih bisa diselamatkan. Sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap mempunyai ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Ini salah satu perubahan yang bisa berdampak besar sekali. Sebenarnya sebelum Republik Indonesia juga ada, yaitu Republik Indonesia Serikat. Ini juga di luar dari ideologi. Ada hal-hal seperti itu ya. Artinya perubahan-perubahan yang pengaruhnya besar ini, yang paling besar adalah pengaruh dari perubahan ideologi. Ya. Perubahan ideologi itu bisa membuat, atau perbedaan ideologi ini bisa membuat orang yang bersaudara bisa jadi bermusuhan. Beda dengan tadi yang pakaian ya, atau rambut. Kita beda model rambut nggak masalah. Tapi kalau udah beda ideologi, itu bisa bermusuhan. Contohnya dulu S. Parman dengan siapa ya? Ya ada ya. Tokoh sejarah kita, bahwa salah satu mereka itu kakak beradik sebetulnya. Tapi karena perbedaan ideologi, mereka akhirnya malah saling bermusuhan. Bahkan saudaranya sendiri dibunuh. Ya, itu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena ini nanti juga akan ditayang ulang di YouTube, insya Allah, mudah-mudahan nanti di-share ulang, tayang ulang. Jadi perubahan kecil itu pengaruhnya kecil, perubahan itu pengaruhnya besar. Ya, perubahan besar itu pengaruhnya besar. Jadi dilihat dari pengaruhnya. Selanjutnya, mungkin yang terakhir ya. Perubahan berdasarkan perencanaan. Yang pertama itu perubahan yang direncanakan atau plan change. Ini bahasa Inggrisnya gimana, Wawan? Plan change gitu ya? Plan change gitu ya, benar ya? Ya, yaitu perubahan yang diinginkan.
atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Misalnya pembangunan infrastruktur yang mempermudah mobilitas masyarakat. Ya, ini sangat berpengaruh. Apa rencana dari pembangunan infrastruktur ini? Sebenarnya bukan masalah pembangunannya, pembangunan jalannya. Kalau di perubahan sosial ya, kalau secara fisik jelas berubah. Tapi tujuan dari pembangunan infrastruktur inilah yang dimaksud dengan perubahan yang direncanakan, yaitu mudahnya akses. Ya, memudahkan akses orang melakukan mobilitas. Ya, dari sini ke Semarang sekarang 3 jam. Dulu mungkin kalau tidak ada infrastruktur berupa jalan tol mungkin bisa nyampe 6 jam. Ya, bukan masalah jalan tolnya. Ya, perubahan yang kita maksud adalah bagaimana perilaku sosial itu kemudian ikut mengubah karena adanya perubahan infrastruktur itu ya. Karena kita konteksnya adalah perubahan sosial ya. Jadi bukan masalah pembangunannya yang berubah atau jalannya yang berubah, tapi bagaimana dampak dari perubahan yang diciptakan dari adanya penambahan jalan atau perbaikan jalan atau pembuatan jalan tol. Ya, ini yang direncanakan. Nah, ketika ada jalan tol masuk masyarakat dan sebagainya, itu kan tidak direncanakan dan nggak ada masalah. Jadi setiap perubahan yang direncanakan dan sesuai dengan yang diinginkan dan dikehendaki itu bukan masalah. Ya, akan muncul masalah manakala perubahan yang tidak direncanakan tersebut salah satunya. Tetapi ingat juga bahwa perubahan yang tidak direncanakan tidak selalu jadi masalah. Ya, tetapi perubahan yang tidak direncanakan juga bisa masalah kalau ternyata berlawanan dengan yang direncanakan. Misalnya gini, yang jadi masalah itu gini, yaitu ketika ada pembangunan jalan tol, kemudian ternyata ada beberapa poin atau beberapa titik yang akses drainasenya atau akses irigasinya terhambat, di musim hujan bisa terjadi banjir. Karena yang tadinya air itu mengalir, sekarang terbendung dengan jalan tol. Kalau drainasenya jelek, atau yang tadinya mudah mendapatkan akses air karena tertutup, maka mungkin salah satu lahan atau sebelah lahan lainnya mungkin tidak mendapatkan akses air, sehingga pertanian juga gagal. Itu perubahan yang tidak direncanakan tetapi yang negatif. Tetapi tidak selalu perubahan yang tidak direncanakan itu negatif ya. Contohnya gini, contoh gampang lah ya, orang sekolah untuk mencari ilmu, atau kuliah lah ya, atau ke sekolah untuk mencari ilmu. Tetapi apa yang didapatkan? Malah dapat jodoh, ya, itu salah satu perubahan yang tidak direncanakan. Kan yang direncanakannya adalah mencari ilmu, tetapi yang tidak direncanakan dapat jodoh, ya, atau di tempat kerja dan sebagainya. Ini salah satu contoh dari perubahan yang direncanakan ataupun tidak direncanakan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan kalian semua paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Nanti kalau ada yang tidak paham, bisa kalian tanya di link YouTube atau bisa tanya di grup WA atau dan sebagainya. Ayo Bapak kasih kesempatan bertanya, barangkali ada. Ya. Sehat semua kan ini, anak-anak? Boleh audionya dinyalakan? Alhamdulillah. Ya. Sehat, Pak. Bisa dipahami nggak? Sehat, Pak. Bisa dipahami nggak? Saya cukup jelas ya. Ya. Oke, Bapak tidak akan nambah materi lagi. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya bisa lewat PJJ dari RCTV atau dan sebagainya. Mungkin dari Bapak kalau tidak ada pertanyaan akan Bapak cukupkan dulu karena takut kalian ngantuk. Kayaknya hari ini full ya kelas 9 ya. Iya, Hari ini, ya udah, tetap semangat ya. Biar kalian juga tidak terlalu lama. Ya, Bapak lihat jadwalnya lumayan ketat nih kelas 9. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap berbuat baik pada kedua orang tua, jangan mudah marah di rumah ya. Walaupun kalian mungkin bete dan sebagainya, tetap harus humanis. Ya,
Itu aja dari Bapak, terima kasih. Tidak ada yang ditanyakan, berarti mudah-mudahan paham. Ya, jangan ngantuk. Ya, kalau siapkan kopi atau apapun yang di sebelahnya buat nyemil, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.